Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Septiani. Saya dari Politeknik Akamigas Palembang. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan pekerti yang diadakan di Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya, yaitu pertemuan ke-15 mengenai analisis keputusan investasi. Materi ini adalah materi di salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen keuangan. Kode program studi saya yaitu 61406. Nama mata kuliah manajemen keuangan. Materi yang akan disampaikan yaitu analisis keputusan investasi. Kode mata kuliah 2204. Jenis mata kuliah adalah mata kuliah wajib prodi. Pada pertemuan ke-15 ini, adapun CPMK dalam pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu membuat analisis keputusan investasi berdasarkan perhitungan ARR dan payback period. Itulah sub CPMK yang diharapkan dari proses pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat ya, harus sehat. Hari ini itu pertemuan kita yang ke-15. Sebelum pertemuan ke-16 nanti kita kan UAS ya. Jadi ini pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 ini kita akan membahas yang namanya analisis keputusan investasi, seperti itu. Sebelum mulai seperti biasa saya pantun dulu. Mana? Saya pantun dulu ya. Jalan-jalan di bawah terik matahari. Cakep. Cakep. Dengan materi analisis keputusan investasi. Oke, dari pantun sudah tergambar bahwa kita akan membahas yang namanya materi tentang analisis keputusan investasi. Oke, sebelum mulai saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Muhammad Akif ada? Hadir. Gaisan? Hadir. Danang? Oke. Iqbal? Hadir. Farhan? Aziz? Mana Aziz? Deno? Rizky, oke. Abi, terus Syahrul, ada. Andri, oke. Beni, Raizar, oke. Hadir semua ya. Oke, hari ini saya sampaikan dulu rencana kegiatan pertemuan ke-15 ini. Itu salah ya, ke-15 yang benar. Materi pembelajaran hari ini itu sesuai judul adalah analisis keputusan investasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu kalian teman-teman semua di sini itu dapat atau bisa melakukan analisis data keuangan dengan metode kuantitatif. Ya, itu metode perhitungan yang akan kita bahas hari ini itu ada ARR sama payback period untuk menyelesaikan masalah dalam proyek atau pengambilan keputusan keuangan. Terus capaian mata kuliah yang ketiga itu diharapkan mahasiswa semuanya bisa menyusun laporan hasil analisis keuangan yang sistematis. Jadi sudah dihitung, kita analisis, kita buat laporannya. Seperti itu. Nah, adapun sub capaian pembelajarannya yaitu membuat analisis keputusan investasi berdasarkan penghitungan IRR dan payback period. Oke, absen sudah tadi ya, sudah saya absen secara langsung, maka kita
Masuk ke materi. Analisis keputusan investasi. Apa sih analisis keputusan investasi gitu ya? Analisis keputusan investasi adalah proses evaluasi berbagai alternatif investasi untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Jadi secara singkatnya gini teman-teman, keputusan investasi itu adalah kita melakukan analisis pada dua proyek atau lebih proyek yang mana yang kita itu lakukan. Misalnya ada proyek A nih, ada proyek B, ada proyek C. Dana kita cuma ada misalnya 500 juta. Terus kita tuh bingung gitu ya. Kita ini mau meletakkan 500 juta ini untuk membiayai proyek yang mana? Apakah proyek A atau proyek B atau proyek C? Nah, kebingungan ini kita jawab dengan melakukan yang namanya analisis. Jadi analisis ini untuk menjawab apakah proyek A atau B atau C yang akan kita pilih, seperti itu. Jadi secara gampangnya adalah analisis ini dilakukan untuk memilih proyek mana yang menguntungkan. Seperti itu ya. Oke, sampai pemahaman ini saya rasa paham lah ya, gampang ya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan analisis keputusan investasi. Nah, tujuan analisis keputusan investasi di sini itu ada 5. Coba yang pertama apa? Baca dulu. Mengelola? Oke. Nah, tujuan yang pertama adalah mengelola resiko investasi. Itu artinya apa, Ibu? Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan analisis, otomatis kita mengecilkan resiko kerugian perusahaan. Betul nggak? Kalau misalnya kita sudah melakukan analisis, berarti kita tahu nih bahwa proyek ini layak seperti itu. Jadi resiko yang kita tanggung akan minimize gitu ya, akan lebih kecil karena kita sudah melakukan analisis. Yang kedua apa? Oke, memilih proyek yang optimal. Kira-kira kenapa? Ada nggak yang bisa jelasin kenapa salah satu tujuannya adalah kita memilih proyek yang optimal? Coba Akif bisa nggak jelasin? Menurut Akif aja. Kita menggunakan dana yang sedikitnya dengan Oke, berarti memilih proyek itu berarti analisis adalah kita punya duit segini, kita memilih mana proyek yang lebih optimal, seperti itu ya, supaya sesuai dengan apa dana yang kita punya. Jadi intinya jangan salah memilih proyek atau jangan salah untuk berinvestasi, seperti itu. Selanjutnya memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau keuntungan dari proyek yang kita pilih itu mendapatkan keuntungan yang sesuai yang kita harapkan, maka perusahaan akan laba kan? Nah, perusahaan yang laba itu akan meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan itu bisa diukur dari seberapa laba perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu rugi, otomatis nilai perusahaannya ke arah negatif. Ya, jadi sehingga orang pun mandang bahwa perusahaan itu kok dia memilih proyek yang salah, seperti itu ya. Terus yang keempat adalah memastikan penggunaan dana. Coba Arya, maksudnya apa? Memastikan penggunaan dana. Jadi sebelum kita membuat perusahaan investasi, jadi dana tersebut harus digunakan sumber daya untuk bukan Oke, memastikan penggunaan dana itu benar ya. Jadi uang yang kita punya itu sama aja, intinya jangan sampai kita salah gunakan. Kita harus memilih yang benar melalui analisis. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan strategis. Pengambil keputusan strategis ini kenapa dibilang strategis? Karena proyek ini akan berjalan lebih dari 1 tahun. Jangka
panjang. Jadi analisis ini dilakukan untuk proyek yang jangka panjang sehingga menghasilkan namanya pengambilan keputusan jangka panjang. Oke, dari tujuan yang sudah saya sampaikan ini paham? Paham ya? Mudah ya? Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis investasi. Dari tadi saya hanya ngomongin tentang proyek A, proyek B, proyek C gitu ya. Nah, investasi ini sebenarnya banyak. Yang saya bahas hari ini ada 3. Yang pertama adalah investasi aktiva tetap. Seperti apa, Bu? Jadi investasi aset aktiva tetap ini seperti ini. Misalnya meja ini, nih meja ini kan meja yang sudah lama nih, gitu ya. Misalnya meja ini kotor, ini kan nih ada spidol, ada segala macam gitu ya. Kalau saya benerin meja ini lebih menguntungkan saya benerin atau lebih menguntungkan saya untuk membeli yang baru. Nah, itu adalah investasi aktiva tetap. Jadi di dalam analisis untuk membeli aktiva tetap itu harus dianalisis. Ketika misalnya mesin A rusak gitu ya, produksi jadi menurun, si manajemen ngomong ini mesin rusak nih, misalnya gitu. Produksi kita jadi nurun. Mau dibenarin atau mau dibeli yang baru. Nah, itu semua ada hitungannya. Ketika kita memilih untuk membenarkan ya, berapa uang yang kita keluar dan bertahan berapa lama mesin itu untuk dalam keadaan baik. Kalau kita membeli yang baru, otomatis uang kita semakin banyak yang keluar, tapi produksi kita juga bisa meningkat. Nah, itu bisa dijawab melalui analisis keputusan investasi. Jadi untuk memilih aset yang mana yang akan kita jual atau aset yang mana yang harus kita beli atau aset mana yang harus kita perbaiki itu bisa melalui analisis keputusan investasi. Yang kedua tadi yang saya jelasin tuh, investasi proyek baru. Yang kata saya tadi, kalau misalnya saya punya uang 500 juta gitu ya, perusahaan saya punya uang 500 juta. Saya itu diminta untuk mendanai suatu proyek. Ada proyek A, B, dan C. Yang seperti saya jelasin tadi. Nah, itu tinggal kami sebagai manajer melakukan analisis apakah proyek A lebih menguntungkan atau B yang lebih menguntungkan atau C yang lebih menguntungkan. Nah, itu tugasnya saya. Mengelola 500 juta, mendanai proyek yang memiliki keuntungan yang paling besar ya, dan resiko yang paling kecil. Gak mungkin lah kita mau investasi tapi kita nggak tahu tingkat keuntungan kita. Benar nggak? Siapa yang mau ngasih uangnya percuma aja? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang terakhir adalah investasi ekspansi. Apa bedanya investasi ekspansi ini, Bu? Jadi kalau investasi ekspansi itu misalnya Farhan sudah punya usaha teh, ya kan? Terus Farhan mau buka cabang nih, misalnya buka cabang lagi di kota mana misalnya atau di di wilayah mana di luar Palembang misalnya gitu. Itu adalah suatu bentuk ekspansi. Nah, tapi si Farhan harus memikirkan ketika saya misalnya buka es teh, sekarang misalnya di cabang Pelaju, terus dia mau buka di cabang KM12, kira-kira menguntungkan nggak untuk dia? Nah, itu bisa dihitung. Atau ketika Farhan misalnya buka es tehnya di Palembang udah banyak, dia mau buka lagi tuh di Jakarta.
Nah, itu bisa dihitung. Apakah ekspansi yang dia lakukan itu menguntungkan dia atau justru merugikan dia dengan menambah cabang baru seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis investasi. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Terus dari tadi kan saya sudah bilang nih, Ibu ngomongnya pilih ini, pilih itu, dijual atau dibeli proyek A atau proyek B, gitu ya. Gimana sih cara menilainya? Atau ada yang namanya metode penilaian investasi. Jadi metode inilah yang kita gunakan, hasil dari perhitungan inilah yang kita gunakan untuk membuat keputusan, ya. Apakah membeli proyek atau menjual aset atau mungkin ekspansi itu melalui perhitungan ini. Nah, ini adalah dua kategori utama dalam metode penilaian investasi. Metode ini dibagi dua. Yang pertama adalah metode non-discounted. Yang kedua adalah metode discounted. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang sebelah kiri. Kita hanya membahas metode non-discounted. Metode non-discounted ini itu terdiri dari dua perhitungan. Yang pertama adalah payback period atau PBP. Yang kedua adalah average rate of return atau ARR. Jadi saya jelasin lagi, metode non-discounted itu hanya terdiri dari dua perhitungan, ARR dan PBP. Sedangkan yang discounted itu ada 4, ada NPV, ada IRR, ada PI, dan ada discounted payback period. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke metode ini dan sebelum kita melakukan latihan soal-soal membuat keputusan, saya ada kuis. Ya, saya ada kuis dulu. Jadi teman-teman boleh keluarin HP-nya. Boleh keluarin HP-nya semua. Saya ada kuis. Saya ada kuis, silakan di-scan barcode-nya. Kalau kamu nggak kelihatan, kamu boleh maju scan. Jangan foto saya. Silakan di-scan barcode-nya. Bisa? Silakan tulis namanya. Nanti karakternya muncul. Udah bisa? Enggak. Tulis namanya. Barcode bisa ada. Kalau nggak bisa di barcode, kalau teman-teman nggak bisa barcode, teman-teman tulis ini aja nih. Nih, joinmyquiz.com. Masuk aja ke webnya, joinmyquiz.com. Bisa? Nah, itu tulis nama kamu. Nah, itu kodenya masukin itu 785748. Bisa?
Tuh ketik aja di Google-nya, di Chrome-nya joinmyquiz.com. Saya tunggu sampai semuanya sudah masuk. Nah, itu baru siapa itu masuk? Gaisan, baru Gaisan masuk. Gaisan. Apa lagi? Oke, Gaisan. Kamu bisa nggak? Jadi coba itu joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Oke. Nah, masukin 785748. Siapa itu? Iqbal. Lagi. Yang bisa temennya dibantu ya. Masuk dulu ke akun kamu yang mana. Beni, Andri. Oke, Deno, sorry. Yang nggak bisa bantu temennya ya. Kamu ada-ada aja ganti-ganti karakter. Bisa nggak kamu? Belum bisa. Mana lu sibuk ganti karakter dia. Udah? Masuk? Bisa? Masih belum? Di scan barcode-nya bisa nggak? Ini temennya dibantu nih. Enggak. Raizar, Farhan. Farhan kan cowok ya. Kalian tuh cowok loh. Karakter cowok dong, tolong. Ini Farhan, gantilah Farhan. Ini cewek, ini Farhan. Danang, ini bisa nggak bunganya dihapus, Danang? Kamu cowok, bisa nggak? Ganti topi yang lain, bisa nggak? Gaisan, kamu hitam banget ini sama si Iqbal. Ya, bisa nggak diganti? Ya. Oke, kita tunggu yang lain ya. Nah, kan lemah nyingoknya. Abi bisa nggak, Abi? Bisa ya. Kamu bantuin Abi nih. Kamu udah? Ya. Ya, 3 lagi ya. 2 lagi ya. Oke. Raizar, ini nggak mau ganti baju apa? Nggak kelihatan ini, hitam semua. Udah kulit coklat, baju hitam. Cobalah.
Aziz, Aziz. Ini kayaknya ini deh. Ciput. Ciput cewek deh, Aziz. Dan kayak pakai ciput itu. Aziz. Benny. Oke, kita tunggu 2 lagi ya. Kalian sambil baca-baca lah materinya ya. Nanti yang peringkat 1 ada rewardnya. Rewardnya setelah ini libur. Emang libur ya. Emang libur. Sudah. Siapa yang belum? Udah semua ya? 13. Kita 14 kan ya? 12 ya? Oke, sudah semua? Udah, tarik dulu napas. Tarik napas. Saya mulai ya. 1, udah selesai karakternya udah semua. Udah? Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab. Muncul nggak? Iqbal juara 1 sementara. Iqbal, Danang. Ayo. Dan Benny. Oke. Benny. Ya, Danang menyusul, Danang. Danang. Oke. Benny lagi. Farhan. Aziz. Farhan. Ayo jawab. Farhan. Benny. Benny nih kayaknya nomor 1 nih. Aziz menyusul nih. Danang masih stuck nih, Danang. Udah selesai kamu ya? Jangan pusing.
Udah. Farhan. Udah semuanya? Ada yang belum? Sudah? Oke. Oke, selesai. Selesai ya juara satunya. Tepuk tangan dulu buat Benny. Mana Benny? Benny berdiri, Benny. Benny berdiri, berdirilah kau Benny, mana? Benny, selamat Benny. Juara keduanya Danang, tepuk tangan. Yang ketiga ini emes sekali, saya kaget. Ajis, tepuk tangan buat Ajis. Ya, oke. Juara satu, nanti rewardnya ada di akhir ya, di akhir acara. Nanti rewardnya ada. Ulang, nanti ada kuis yang kedua. Ya, nanti ada kuis yang kedua. Oke, kita lihat dulu ya. B ini cuma salah 2 dong. Wah, luar biasa sih Benny. Benny salahnya 2. Danang salahnya juga 2, cuma kalah cepet. Terus Aziz 70. Oke lah ya. Oke. Nah, tadi kita lihat dulu review questionnya. Oke. Jenis-jenis pasal berikut yang oke, 11 player benar. Oke, banyak yang benar. Oke. 2 metode utama nih, ada yang salah nih. Kasih apa coba? Yang pertama adalah discounted. Yang kedua adalah discounted ya. Nanti kita perbaiki. Manakah di antara berikut ini yang termasuk dalam metode non discounted? Adalah ARR. Setuju ya? Untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dihasilkan, gunakan perhitungan ARR. Oke. Sudah kita review, nanti kita ada yang kedua, kita lanjut dulu lagi. Ya. Pesan tadi bahwa kita akan membahas yang namanya metode non discounted. Yang pertama akan kita bahas adalah ARR, yang kedua kita akan belajar yang namanya payback period ya. Apa sih Bu ARR itu gitu ya? ARR adalah average rate of return. ARR ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan ya teman-teman, untuk menilai tingkat keuntungan nih. ARR digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan. Maksudnya apa? Kata saya tadi, ketika kita mendanai proyek itu, kita bakal dapat berapa persen keuntungan, ya. Misalnya, saya mau mengeluarkan uang 10 juta
buat diinvestkan. Dari 10 juta saya menginginkan keuntungan 10%, ya. Nah, keuntungan yang saya inginkan 10% nih. Nah, ketika uang saya sudah didanai, kita hitung pakai ARR. Apakah tingkat ARR lebih dari 10% dari yang saya harapkan atau kurang dari 10%? Kalau kurang dari 10% berarti saya nggak usah investasi. Benar nggak? Karena saya mengharapkannya 10. Jadi saya harapannya minimalnya dapat 10, maksimalnya lebih dari 10 gitu kan. Nah, itu adalah ARR. Jadi ARR digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan. Rumusnya gampang. Rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Rata-rata laba bersih setelah pajak. Ingat ya, yang dipakai adalah laba bersih setelah pajak. Jadi kalau laba kotor nggak bisa. Laba sebelum pajak nggak bisa. Jadi harus laba bersih setelah pajak. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus ini sangat sederhana. Dan kita langsung aplikasikan saja. Ini ada contoh soalnya. Boleh dibaca? Akif, boleh dibaca? Jadi sebenarnya mengembangkan menjadi mesin produksi baru senilai 400 juta. Oke. Mesin tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan ekonomis selama 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa di akhir umur ekonomisnya. Setiap tahun mesin akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebagai berikut. Oke, laba tahun pertama. Laba tahun pertama 60 juta, tahun kedua 70 juta, tahun ketiga 80 juta, tahun keempat 85 juta, tahun kelima 70 juta. Oke, ini sudah ada data laba. Ini adalah data laba bersihnya ya setelah pajak. Nah, ini ada 5 tahun. Terus data yang berikutnya itu ada yang namanya manajemen menetapkan keuntungannya adalah 15%. Berarti hasil ARR kita harus di atas 15% atau 15%, jangan di bawah 15%, seperti itu. Nah, ini nggak ada spidol ya. Baca tadi ya. Terus dia sudah ada laba nih. Terus dia sudah ada investasinya sebesar 400 juta. Terus dia ada menetapkan bahwa proyek ini layak atau diterima jika ARR-nya, jika nilai ARR-nya itu 15%. Oke, ini adalah keinginan dari manajemen. Sekarang kita masukkan rumus ARR. Nah, ARR yang pertama itu adalah rata-rata laba bersih setelah pajak. Berarti kalau rata-rata laba bersihnya ditotalin semua baru dibagi 5 kan. Oke, berapa coba? Berarti rata-rata laba berapa aja? 60 juta. Terus ditambah 70 juta. Ditambah 80 juta. Terus berapa? 85 juta. 75 juta. Dibagi 5 ya. Karena dia 5 tahun. Jadi rata-ratanya berapa? 74 juta. Oke, sampai di sini rata-rata labanya sudah dapat. Persamaan 1. Nih, mencari rata-rata laba ada pertanyaan sampai di sini?
Nggak ada ya, gampang ya. Labanya ditotalin dibagi jumlah tahunnya. Kalau misalnya labanya ada 4 berarti dibagi 4. Kalau labanya ada 10 berarti dibagi 10. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi investasi ARR. Labanya tadi adalah 74 juta. Dibagi investasinya 400 juta. 400 juta dikali 100%. Jadi ARR-nya berapa? 18,5%. Nah, 18 ini adalah hasil ARR. Jadi keputusannya apa? Siapa yang bisa ngasih keputusan dari hasil ini? Coba, siapa yang bisa ngasih hasil keputusan? Hasil keputusannya apa? Coba Akif deh. Dari nilai yang dapat nanti proyek nilai yang Oke, karena oke, benar. Tepuk tangan dulu buat Akif. Ya, karena hasil ARR adalah 15,5%, itu lebih besar dari 15%. Jadi lebih besar dari keinginan si manajemen atau lebih besar dari keinginan perusahaan. Sehingga perusahaan memilih untuk layak didanai. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah ya? Bisa ya diikutin ya? Bisa. Insya Allah, insya Allah. Oke. Nih ya. Tuh, 18,5%. Oke, sekarang kita beralih ke metode yang kedua. Metode yang kedua adalah payback period. Kalau tadi ARR itu kita mengetahui berapa tingkat keuntungan kita, payback period ARR tadi kita itu tahu atau mencari tahu berapa tingkat keuntungan. Kalau payback period itu waktunya. Misalnya tadi dari ARR itu kan 18,5% tuh keuntungannya. Kira-kira 18,5% berapa tahun? Berapa lama? Nah, berapa lama, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari itu dicari lewat rumus payback period atau PBP. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan cash inflow tahunan. Cash inflow adalah arus kas ya. Untuk PBP ini rumusnya PBP itu investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal biar nggak bingung. Boleh dibaca Gaisan, dibaca. diperkirakan memiliki kolesterol selama tahun dan tidak memiliki dosa. Diperkirakan kondisinya menghasilkan arus kas bersih tetap sebesar 130 liter per tahun selama berapa. Pertanyaannya pertama rumah payback period dari proyek pembelian mesin tersebut. Yang kedua kita menggunakan PBB maksimal 5 tahun. Oke, nah ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kita disuruh menghitung berapa nilai PBP-nya atau nilai waktu pengembaliannya. Yang kedua itu kita disuruh jika manajemen mensyarat
akan 5 tahun, apakah proyek ini atau mesin ini layak untuk dibeli, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Oke, masukin investasi awalnya berapa? Investasi awal 600 juta. Arus kasnya 100 juta. Ini dibagi sama dengan 5 tahun. Oke. Berarti keuntungan akan didapat di waktu 5 tahun dari pembelian mesin. Ya. Jadi kalau mesin ini dibeli di tahun ini, berarti keuntungannya baru 5 tahun kemudian. Oke? Clear ya sampai situ? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, jika manajemen mensyaratkan PBP maksimal 5 tahun, jadi manajemen tuh berharap bahwa 5 tahun dia akan dapat keuntungan. Dibeli atau enggak mesin ini? Hasil ini 5 tahun. Menurut kalian dibeli atau enggak? Siapa yang jawab dibeli, siapa yang jawab enggak? Yang jawab dibeli deh, angkat tangan. Ayo. Hasil perhitungan 5 tahun. Harapan manajemen 5 tahun. Jadi dibeli atau enggak? Enggak apa-apa. Enggak ada pengurangan nilai benar salah. Siapa yang jawab enggak, siapa yang jawab dibeli? Ayo. Lagi menganalisis ini kayaknya. Hasilnya 5 tahun, perhitungannya, harapan manajemennya 5 tahun. Saya kasih waktu 10 detik buat mikir. Dibeli atau enggak? 1. Asik ini. 2. 3. 4. Wih, Akif langsung menganalisis. 5. 6. 7. 8. Langsung angkat tangan ya nanti ya. 9. 10. Nggak apa-apa, tunjuk aja. Nggak apa, menurut keyakinan pemirsa dan menurut keyakinan diri aja, analisisnya aja. Siapa yang menurut kalian dibeli, Bu? Oleh kamu apa? Yang tidak membeli angkat tangan. Yang tidak membeli. Saya suka nih buat mahasiswa ragu. Yang tidak membeli siapa? Oke. Yang membeli siapa? Kamu ya sendirian. Yang membeli siapa? Oke, yang membeli kalian. Kamu beli atau enggak nih? Beli, oke. Kenapa beli? Rizky, kenapa beli? Kenapa beli? Kenapa beli? Kenapa beli? Kenapa nggak beli? Kenapa kau nggak beli? Kenapa nggak menguntungkan? Kalau dihitung harus kasih 10, kalau diambil 5 tahun itu nyampe 600 juta. Jadi? Dengan harga mesinnya 600 juta. Jadi kamu nggak beli. Kenapa kamu nggak beli? Iya.
Kenapa? Gak yakin aja Bu, barangnya bagus gitu? Bukan. Kenapa nggak beli? Jawabannya adalah membeli. Kenapa membeli? Kenapa membeli? Jawabannya kenapa membeli? Karena betul kata Rizky, manajemen itu maksimal 5 tahun. Sedangkan hasil perhitungan kita adalah 5 tahun. Andai kata hasil perhitungan ini tidak bulat, 5 tahun 2 bulan, maka mesin tidak dibeli. Karena dia pas di 5 tahun, maka mesin layak untuk dibeli. Oke. Itu ya. Tapi bagus nih sih kamu tadi. Iya Bu, nanti uangnya ini keren analisisnya keren. Sudah mulai tertarik, keren. Keren banget hasil analisisnya, pinter nih kayaknya analisis. Oke. Layak untuk dibeli. Nah, sekarang kita lanjut kuis yang kedua. Oke, kita ada kuis lagi. Kuis yang kedua. Saya buka dulu. Ini soalnya, kelihatan nggak? Ini soalnya, ya. Yang nggak kelihatan soalnya bisa geser ke sini ya. Ini soal, sebelum menjawab soal ini silakan di barcode dulu. Nih. Silakan di barcode dulu. Silakan di barcode dulu. Silakan masuk. Oke, Farhan, Akif, Danang. Oh, dicobalah ganti karakter biar menang gitu. Ini kembar ini. Ini kembar. Raizar, lucu banget Raizar. Satu lagi. 2 lagi. Dua lagi, siapa yang belum? Oke, 1 lagi. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Temennya dibantu 1 lagi, siapa yang belum? Oke, udah 13. Untuk menjawab ini adalah soalnya. Ya, ini adalah soalnya. Oke. Kita start dari sekarang. Udah siap? Ya, masukin rumus yang ini aja. Oke, sudah siap ya? Ada nggak soalnya?
Iya, dari soal ini. Soalnya ini semua. Saya besarin aja lah ya soalnya. Hanya satu soal ini saja. Ah, elah. Wait. Pause dulu. Kok soalnya hilang? Nah, silakan. Geser aja nggak apa-apa. Nah, geser ke situ boleh. Kamu nggak apa-apa, geser aja ke sini. Yang nggak kelihatan ke sini. Iya nggak apa-apa, yang nggak kelihatan pindah. Yang nggak kelihatan boleh pindah. Mana? Udah? Salah. Sabar. Waktunya nggak ada ini. Sabar. Udah, selesai. Mantap. Kita tunggu. Oke. Sudah semuanya? Ada yang belum? Belum. Nggak apa-apa. Sudah? Siapa yang ngerasa benar semua? Ah? Coba, siapa yang ngerasa benar semua tunjuk tangan? Udah ya, ini udah semua ya. Oke. Aziz, siapa juara 1? Aziz, kamu buat Aziz. Aziz juara 1, bener semua ya? Kita cek ya. Kita oke, Aziz bener semua, mantap. Rizky mana Rizky?
Rizky benar 3. Danang mana Danang? Oke, Danang. Benar 3. Ini kenapa? Raizar ngapo, Raizar. Oke. Ya. Bener semua nih si Aziz nih, analisisnya bagus nih. Oh, oke, kita cek ya. Kita review question. Ketagihan nih. Nanti ada tugas lagi. Berapa ARR yang benar adalah 16%, ya. Terus berapa paybacknya itu adalah 3,57, benar. Oke. Terus yang nomor 3 itu keduanya tidak layak. Kenapa? Oh, berarti Aziz dicari banget ya, 16% semua ya. Oke. Dari soal nomor 3, kenapa proyek B? Karena berapa PBP-nya? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Jadi keuntungannya lebih cepat, ya. Oke, terima kasih. Ini sudah kuis yang kedua. Tadi yang juara 1 di kuis pertama siapa? Beni. Yang kedua Aziz. Oke. Nanti hadiahnya ada di penghujung acara. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini sudah habis. Selanjutnya ini ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok ini adalah materi terakhir dari pertemuan kita ini, ya. Jadi saya mau ada tugas kelompok karena memang harus ada yang dikerjakan di kelas seperti itu. Nah, jadi teman-teman boleh, ini orang 13 berarti kelompoknya ada yang buat 3 kelompok aja. Berarti ada yang 4. Ya, ada yang 5. Boleh, silakan dibagi aja kelompoknya. Saya cuma minta ini 1 soal saja, silakan dibuat di kertas aja. Pecah-pecah, ada yang 4, ada yang 5, silakan. Nah, ini mungkin bisa berempat biar nggak susah. Ini 4, itu 5. Dah. Kan, silakan melingkar. Buat aja. Ya, nah di situ. Ini soalnya foto dulu. Oke. Ya. Tabelnya. Ini tabelnya. Oke, silakan dikerjakan. Wah, Aziz kayaknya udah dapet jawaban semuanya. Sorry. Aziz ikut ini aja, Clash of Champion. Ya nggak sih? Aziz ikut COC dong. Ya kan, Aziz kan langsung lihat angka kan langsung ini, ikut COC lah. Ikut COC kamu mewakili Akamigas.
Saya keluar bentar ya. Masih kurang besar ya? Mano gawe kedak kamu nih? Oh, udah. Semuanya. Payback period.
Soal full ini. Proyek Mano jadi. Oh ini Nomor 1 sudah. Nomor berapa yang belum? Sudah, sombongnya. Bener galau apa? Proyek Mano jadi. Oh ini Nomor 1 sudah. Nomor berapa yang belum? Sudah, sombongnya. Bener galau apa? Kita tunggu temannya satu lagi ya.
Kasih ya Mbak. Oke, sudah? Oke, karena sudah, ini cepat-cepatan ya. Jadi kalau misalnya saya tanya pertanyaan nomor berapa, itu harus cepet-cepetan. Tunjuk tangan aja, satu aja dari kalian, ya. Oke? Yang di sana sudah belum? Sekarang yang nah, kok gugup? Jangan gugup. Oke, yang pertama yang saya tanya. Berapa nilai ARR untuk proyek ya? Berapa nilai ARR untuk proyek B? Oke. Berapa? Berapa? 18,4. Oke, benar. Ya. Sekarang berapa PBP untuk berapa coba berapa saya mau nanya berapa belum selesai pertanyaan. Berapa nilai PBP untuk proyek B? Ini dulu awal berapa? Satu, dua, tiga, berapa?
9. Oke, betul. Sekarang berapa yang kelompok yang paling banyak jawab itu yang menang ya? Berapa jumlah PBP kedua proyek? Berapa? Oke, berapa? 5 detik. 1, 2, berapa? Oke, 2 ya. 2, 1 skornya. Sekarang berapa nilai ARR proyek A? Oke, ini dulu. Oke, benar. 2, 2, 1. Sekarang proyek mana yang tidak layak didanai? Proyek kenapa? Dari ARR-nya itu lebih rendah dari mereka. Apa? Berapa? PBP-nya? Jadi kesimpulannya? Layak semua dinilai. Oke, pertanyaan terakhir. 3. Pertanyaan terakhir. Proyek mana yang lebih baik? Proyek mana yang lebih baik? Oke. Kenapa? Oke, selain itu satu lagi minimal. Kenapa? Oke, jadi ini 3 ya? 2. 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, boleh silakan. Boleh maju-maju, saya mau kasih reward dulu. Terima kasih saya. Jangan pandang hadiahnya ya. Oke, maju semua empat-empatnya. Empat-empatnya maju. Empat-empatnya maju semua. Oke. Nanti kita foto ya, terakhir ya. Oke. Yang juara 1 kuis yang pertama boleh maju. Yang pertama, kamu ya? Oke. Asik. Oke, nanti kita foto ya. Sekarang penutup. Saya masih ada 1 coklat. Ya, saya masih ada coklat. Kasih saya kesimpulan dari pertemuan hari ini. Oke. Gak apa-apa, singkat aja. Kasih saya kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Silakan. Boleh. Siapa kamu mau? Oke. Kasih saya kesimpulan pertemuan hari ini. Akib deh. Coba. Apa Akib yang didapat dari pembelajaran hari ini kira-kira? Investasi analisis untuk investasi itu kita memilih yang optimal, yang paling efisien, yang paling
cepat mendapatkan keuntungan dengan waktu tertentu, dengan secepat mungkin mendapatkan keuntungan. Oke, dengan metode perhitungan. Oke, boleh tepuk tangan buat aku. Terima kasih. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai ya. Pertemuan hari ini sudah selesai. Ini ada tugas kelompok, silakan nanti dikirimkan saja melalui Google Classroom seperti itu dalam bentuk PDF ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita sudah UAS. Selamat UAS ya, jangan lupa belajar. Kelasnya seru sekali hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video pembelajaran saya, maka izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebagai salah satu peserta pelatihan pekerti di Universitas Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penyelenggara Pekerti Universitas Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan fasilitator yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk saya. Terima kasih kepada panitia pelaksana dan rekan-rekan peserta pekerti semuanya. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang kedepannya akan saya usahakan untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran saya. Akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.